Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah 50% belum ini? Oh, belum, tinggal sedikit. Masih 24. 28, Pak. 28. Oh iya, iya. Udah kita mulai aja ya, sudah mendekati 50%. Iya, Bapak. Pasien yang sudah duluan masuk ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita awali perkuliahan pada siang hari ini ya dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan semangat ya untuk terus melakukan ini ya. Nah, terutama dalam mata kuliah hari ini yaitu administrasi peradilan agama. Jadi walaupun di dalam nomenklatur itu hanya disebut administrasi peradilan, tetapi sebetulnya mafhum mukhalafahnya kalau dalam istilah usul fikih itu adalah administrasi peradilan agama. Mengapa demikian? Karena kompetensi dari prodi HKI itu diantaranya adalah hakim pengadilan agama atau peradilan ya, yang benar peradilan bukan karena bisa naik ke PTA nanti ya atau MA bahkan. Kemudian administratur peradilan agama, baik administratur umum ataupun administratur perkara ya. Termasuk nanti ada panitera, sekretaris ya, jurusita ya, jurusita pengganti ya, dan lain sebagainya. Jadi walaupun nomenklaturnya adalah administrasi peradilan, tapi mafhum mukhalafahnya dalam istilah usul fikih adalah administrasi peradilan agama. Ya, karena tadi alasannya kompetensinya itu jelas itu ya. Kemudian sampai sekarang ini saya belum melihat ada lulusan dari HKI yang mungkin misalnya jadi hakim di luar PA misalnya. Ya, entah itu di PN, di PTUN, di militer, itu saya belum lihat itu. Ya. Maka yang lebih tepat adalah di situ. Nah, kemudian yang berikutnya ya, jadi ini merupakan apa ya istilahnya tindak lanjut dari mata kuliah SPHI itu ya. Jadi kalau yang SPHI itu mungkin lebih ke aspek sejarah dan hukum acara, mungkin agak menyinggung tentang aspek administrasi perkara itu ya. Jadi ada hubungannya dengan itu. Ya, hanya ini lebih fokus itu ya. Fokus ke arah administrasi. Gitu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ya beberapa hal ya, karena ini masih pertemuan yang kedua ya. Saya ingin ngecek terlebih dahulu ya tentang penugasan ya, penugasan untuk yang UAS dulu. Saya ingin tanya, apakah masih ada yang belum mengumpulkan literatur, baik itu jurnal ataupun buku? Silahkan dijawab itu. Apa masih ada yang belum mengumpulkan? Oh, masih Pak, saya belum Pak, saya list ya. Yang lain? Yang lain ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Oh, siapa ini? Furqon. Ya, terus yang lain?
Saya juga belum, Pak. Nah, itu. Ada lagi? Saya Pak, saya. Ya, ini maksudnya gini loh, jangan menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu itu bergerak begitu cepat. Ini nggak terasa sudah pertemuan yang kedua. Artinya sudah 7 hari itu ya. Ya, jadi silahkan Anda browsing ya di internet tentang literatur tadi ya, boleh buku, boleh jurnal. Yang penting ada hubungannya dengan administrasi peradilan agama. Kemarin ada yang ngirim ke saya tentang hukum administrasi negara, itu tidak ada hubungan lain, urusannya beda lagi itu. Ya, itu mungkin lebih familiar diberikan di prodi IH. Ya, termasuk peradilan tata usaha negara itu beda lagi. Urusannya udah ini kaplingnya tetangga sebelah itu. Ya. Jadi yang dimaksud administrasi di sini adalah administrasi peradilan agama. Itu ya, boleh tentang pengadilan agama, boleh tentang pengadilan tinggi agama, boleh tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, itu 3 itu. Jadi fokus ke situ. Ya. Jadi yang di luar itu bukan merupakan kompetensi dari mata kuliah ini. Ya. Jadi walaupun sama-sama ada kata administrasinya, administrasi peradilan misalnya, tapi bisa juga misalnya administrasi peradilan militer, tata usaha negara, ya, mungkin peradilan apa? Ini apa lah? Pelanggaran ini apa istilahnya? Pelayaran, administrasi pelayaran ya, dan sebagainya. Jadi kita fokus ke situ. Jadi supaya tidak kemana-mana dan gampang dicari, maksudnya seperti itu. Ya. Kalau misalnya di dalam satu buku itu misalnya tentang peradilan agama, kok tentang aspek administrasi peradilan agama, misalnya hanya ada pada bab-bab tertentu, silakan nggak apa-apa. Yang penting Anda fotokan ke saya di WA Group itu daftar isinya, nah, supaya saya memastikan bahwa memang di situ ada pembahasan tentang administrasi peradilan, gitu loh ya, baik administrasi peradilan umum ataupun administrasi peradilan agama. Gitu. Dan tentang aspek ini saya melihat masih sedikit tulisan-tulisan, apalagi yang di jurnal ya. Pokoknya yang di buku aja saya melihat masih belum banyak. Gitu loh. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan, tadi saya mengatakan bahwa pembahasan tentang administrasi peradilan agama mungkin di dalam buku yang membahas tentang administrasi tentang peradilan agama, maaf ya, itu hanya ada pada bab tertentu atau pembahasan tertentu. Jadi tidak secara keseluruhan misalnya di dalam itu. Nah, kemudian ada satu buku ini lebih ke arah prosedur berperkara, artinya mungkin lebih ke arah administrasi perkara terkait dengan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Jadi kalau selama ini ya kita itu kan termasuk masyarakat umum ya, itu memahami bahwa seolah-olah yang namanya peradilan agama itu hanya mengurusi masalah NTCR saja, nikah, talak, cerai, rujuk, ya. Kemudian ada warisan, ada hadon dan sebagainya, yang terkait dengan masalah keluarga ya. Ya, tetapi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, nah, maka ada tambahan kewenangan atau kompetensi tentang ekonomi syariah sengketa. Ini contoh bukunya. Ini dari Hakim PTA ya, siapa, Ahmad Mujahidin. Ya ini di perpus ada, ini perpus kita lantai 1. Ya. Nah, ini saya sampaikan supaya kita bisa memahami adakah perbedaan tentang administrasi perkara antara perkara-perkara yang terkait dengan al-ahwal as-sasiyah atau hukum keluarga dengan perkara-perkara yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Nah, ini menarik ini. Nah, syukur-syukur ada yang menulis tentang itu bagus itu, karena saya melihat masih jarang yang menulis tentang itu. Ya. Nah, ini Pak Ahmad Mujahidin dulu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sleman, ya, dan pernah menjadi dosen di fakultas kita, Hukum Acara Peradilan Agama. Ya, saya juga pernah ketemu beberapa kali dan sempat ngobrol juga dengan beliau. Ya, nah, itu mungkin bisa Anda jadikan sebagai mungkin gambaran misalnya untuk skripsi dan sebagainya terkait dengan hukum acaranya misalnya saja. Nah itu. Nah, ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan, atau mungkin ada yang merasa belum mengumpulkan literatur silahkan disampaikan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silahkan, monggo Mas. Ini Pak berarti kita lebih terfokus kepada peradilan agama ya Pak ya. Berarti kalau misalnya dengan administrasi dari peradilan lain itu nggak bisa begitu Pak ya? Nggak bisa, karena itu tidak sesuai dengan akreditasi kita tentang kompetensi prodi HKI atau dulu AS itu ya, atau PA. Jadi begitu. Jadi supaya tidak keluar dari kompetensi kita, gitu loh ya. Terutama yang ada di lingkungan peradilan agama. Tadi saya sudah menyebut ya, hakim, panitera, kemudian ini jurusita ya, atau jurusita pengganti, termasuk staf dari peradilan agama. Itu. Jadi jangan sampai kita sudah ibaratnya sudah berdarah-darah, berbusa-busa, berbuih-buih, ya ternyata kita nggak bisa masuk ke situ, kan ya istilahnya perbuatan yang sia-sia. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak cermat, tidak teliti di dalam melihat relevansi antara kompetensi kita di prodi HKI ini ya dengan output lulusan. Nanti lulusan itu mau kemana, itu harus jelas. Maka tadi saya mengatakan saya belum pernah melihat atau mendengar ada lulusan kita yang bekerja di lingkungan peradilan di luar peradilan agama, baik itu PA, PTA, ataupun di MA yang terkait dengan Kamar Perdata Agama. Itu saya belum melihat ada tentang itu. Jadi supaya kalau dalam istilah itu kita harus kembali ke hitoh, ya, kembali ke hitoh. Jangan kemudian kita mencari
Tempat lain ibaratnya itu apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Padahal itu sudah salah. Di dalam berpikirnya sudah salah itu. Apa mindsetnya atau frameworknya sudah salah. Maka saya akan berusaha untuk meluruskan, mengembalikan itu ke kitohnya gitu. Ya, silakan. Ya. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Berarti Pak, ini Pak kalau misal tulisan-tulisan tentang kedudukan peradilan agama Pak, bisa nggak Pak? Silahkan, nggak apa-apa. Tetapi karena ini mata kuliahnya adalah administrasi peradilan agama, jadi mafhum mukhalafahnya kalau dalam usul fikih, maka seharusnya tentang kedudukan peradilan agama itu nanti fokusnya adalah tentang kedudukan administrasi. Nah, itu loh. Jadi apa yang tersirat harusnya ke sana. Jadi tidak peradilan agama secara umum. Kalau peradilan agama secara umum itu nanti mata kuliahnya sejarah peradilan dan hukum acara peradilan agama. Kayak semester yang kemarin. Gitu. Jadi jangan sampai nanti terjadi overlapping atau tumpang tindih yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik antara mata kuliah SPHI dengan mata kuliah administrasi peradilan agama. Jadi harus jelas, tegas, dan terukur secara metodologi. Artinya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Silakan, ada yang pertanyaan yang lain? Jangan takut salah ya, ini forum kita untuk belajar. Ya. Kalau nggak tahu silahkan, nggak apa-apa. Nah terus begini, saya melihat di websitenya Mahkamah Agung ya, atau mungkin di masing-masing PA, itu sebetulnya banyak loh tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah itu administrasi. Tapi saya melihat belum ada dari kelas ini ya yang mengambil dari situ. Saya belum melihat itu. Padahal itu sebenarnya banyak, termasuk yang berasal sumbernya itu dari majalah Peradilan Agama. Jadi ini sudah beberapa tahun, kan sejak tahun 2012 ya. Itu Mahkamah Agung, terutama Kamar Perdata Agama, itu menerbitkan majalah yang namanya adalah Peradilan Agama. Coba saya cek dulu, benar nggak saya bawa. Oh, ada di meja prodi saya. Nah, itu satu. Atau mungkin tentang ini ya. Ini juga bagus. Ini jadi yang terkait dengan mata kuliah ini bisa juga Anda mengambil dari buku-buku atau jurnal yang berbicara seputar hukum acara perdata peradilan agama. Jadi itu nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama. Itu juga nggak masalah, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kan banyak itu di perpustakaan atau di toko buku itu. Buku-buku yang terkait dengan hukum acara peradilan agama. Atau kalau tidak, bisa juga tentang hukum acara perdata di lingkungan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di wilayah Nangro, Aceh, Darussalam. Ini saya melihat masih sangat sedikit. Jadi masih sangat sedikit tulisan-tulisan atau baik itu buku atau jurnal yang
berbicara seputar mahkamah syariah di Nangro, Aceh, Darussalam. Apalagi yang berkaitan dengan masalah administrasi peradilan di lingkungan mahkamah syariah. Ini saya berikan satu contoh ini ya, perbandingan. Judulnya Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. Ini penulisnya Pak Dr. Mardani. Dr. Mardani ini punya. Ya itu. Nah, ini satu contoh yang tambahan lagi. Ya. Nah ini contohnya lagi juga ya. Nah, terkait dengan tadi mahkamah syariah ya di lingkungan Nangro, Aceh, Darussalam, ini ada satu buku juga dari Mahkamah Agung, tepatnya Badan Litbang Diklat ya, Pendidikan dan Latihan Hukum dan Keadilan, Mahkamah Agung tahun 2016. Ini penelitian tentang pelaksanaan penahanan dalam penyelesaian perkara jinayat di Nangro, Aceh, Darussalam. Jadi karena di Nangro, Aceh, Darussalam itu punya tambahan kewenangan, jadi selain al-awal sasiyah, ekonomi syariah, kemudian muamalah, yang terakhir tambahannya adalah jinayat. Nah, jinayat itu apa saja? Ada minuman keras, judi, apa mesum atau khalwat, ya, mencuri, ya, dan sebagainya, ya, merampok. Ini bukunya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, kurang maju ya. Kelihatan nggak ini? Kayaknya di foto aja, Pak. Nah, saya foto dan nanti Judulnya. kalau sudah selesai aja tak foto. Ya. Nah, itu. Nanti saya foto ya setelah selesai nanti. Iya, Pak. Ya. Jadi begini, asumsi dasar yang saya pakai, mengapa kok saya setiap mata kuliah itu selalu menugaskan seperti ini? Ya. Itu alasan saya adalah adanya keprihatinan yang mendalam di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Karena mohon maaf, jadi mahasiswa sekarang itu saya melihat kurang amunisi materi keilmuan. Ini jujur saja. Ya, ini kelihatan dari misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan, jawaban-jawaban yang dimunculkan. Ini kelihatan lemah di dalam bacaannya atau lemah di dalam referensinya. Nah, dan terkesan kurang mengikuti perkembangan terkini atau istilahnya kontemporer. Entah itu dalam mata kuliah akhlak tasawuf, entah itu dalam mata kuliah sejarah peradilan hukum acara Islam, entah itu dalam mata kuliah administrasi peradilan, entah itu dalam mata kuliah sejarah hukum Islam, ya termasuk apa yang saya ajarkan di magister ya, tentang pendekatan pengkajian dalam Islam. Ya, itu keprihatinan yang saya lihat selama ini. Nah, oleh karena itu harapan saya minimal dengan itu diberi tugas ini, maka mereka ya, minimal satu sumber primer dan satu atau dua atau tiga sumber sekunder. Jadi senang atau tidak senang, setuju tidak setuju, sadar atau tidak sadar, maka mereka akan membaca. Itu loh. Sehingga dengan demikian harapan saya, walaupun awalnya itu mereka terpaksa untuk pergi ke perpus membaca, tapi harapan saya ini diharapkan sedikit banyak akan menambah amunisi, hasanah, horizon ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan keilmuan hukum keluarga Islam. Itu ya. Ini baru dari aspek materi ya.
Padahal banyak yang kurang. Kalau bicara dari aspek metodologi, yang tadi mengatakan terukur kan metodologi. Apakah sudah pas atau belum? Tiga adalah terkait dengan tadi perkembangan kontemporer. Apakah kita mengikuti isu-isu kontemporer? Mungkin yang sekarang dikatakan isu kontemporer di HKI ini adalah tentang apa? Undang-undang tentang pembatasan umur nikah itu tadi ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 tahun. Kemudian yang lain lagi misalnya tentang ini apa pengaruh pandemi ya terhadap tingkat perceraian di lingkungan peradilan agama. Dalam saya mendengarkan berita dari Komnas Perlindungan Perempuan ya, Republik Indonesia. Jadi ternyata terjadinya perceraian terutama yang itu kemudian dilaporkan ke Komnas Perempuan. Salah satu sumber yang paling besar itu adalah tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan di bidang ekonomi. Itu paling banyak itu ternyata. Apalagi di saat pandemi ini, di mana banyak PHK, penghasilan yang sangat menurun, ya kan? Kemudian kebutuhan tidak semakin menurun malah meningkat. Karena apa? Anak-anak butuh misalnya kuota, butuh HP, smartphone. Nah, sementara penghasilannya menurun, nah ini jadi masalah. Nah, ini bagi saya menarik ya untuk dilakukan penelitian-penelitian semacam itu. Nah, saya sudah mencoba kemarin tahun 2020 ya, meneliti di PA Sleman. Kebetulan ada bimbingan saya yang juga meneliti di situ. Ya. Bimbingan skripsi itu tentang bagaimana pengaruh wabah pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sleman. Nah, itu hasilnya adalah ya ada pengaruhnya, tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau dilihat angkanya, jadi PA Sleman itu orang yang mendapatkan perkara itu ada sekitar 1.900 perkara. Kemarin sampai bulan Oktober ya kalau nggak salah, itu mungkin baru sekitar 1.400 atau berapa. Jadi memang awalnya itu terutama 15 hari pertama pada saat pandemi awal bulan Maret itu ya 2020 itu memang sempat di stop oleh pimpinan Pengadilan Agama. Nah, tetapi kemudian 2 minggu setelah itu ya, itu perkara membludak. Jadi istilahnya tumpukan dari kemarin yang tidak bisa didaftarkan itu ya, membludak sehingga jumlahnya ada yang sama dengan hari-hari tahun kemarin ya, tahun sebelumnya sebelum terjadinya pandemi. Oleh karena itu maka kebijakan Pengadilan Agama Sleman membatasi jumlah perkara yang bisa masuk. Jadi hanya pada satu hari itu hanya 15 perkara, tidak boleh lebih dari itu. Itu berlaku sampai bulan kalau nggak salah September itu. Baru nanti September ke sini ini kemudian dibuka lebih lebar lagi. Dan di sana juga melakukan protokol kesehatan ya. Jadi misalnya ada wastafel untuk cuci tangan, kemudian kursi yang dikasih jarak ya 1 meter 1 meter.
termasuk di ruang sidang juga sama. Jadi meja majelis hakim itu dikasih plastik gitu ya, atau mika itu, jadi tidak langsung. Nah, di samping itu para pihak yang berperkara itu juga dibatasi, ya tidak dibatasi. Jadi tidak sebagaimana sebelumnya. Nah, yang menarik itu adalah adanya kebijakan dari Mahkamah Agung di mana sebelum terjadinya pandemi itu sudah menyampaikan tentang edaran surat edaran Mahkamah Agung SEMA RI, yaitu tentang diberlakukannya e-court atau bilan elektronik. Nah, ini ternyata gayung bersambut. Jadi pada waktu terjadinya pandemi, bagi para pihak yang berperkara menggunakan jasa para advokat, ya, ini dilakukan e-court tadi. Jadi artinya apa? Jadi para pihak yang berperkara termasuk advokat, ya, kalau hakim mungkin masih di kantor ya. Tapi selain hakim, dia bisa dengan menggunakan Zoom itu ya, itu di kediamannya masing-masing. Nah itu loh. Nah sebetulnya ini saya kasihkan satu judul ya untuk skripsi Anda. Coba sampean nanti pada waktu nulis skripsi itu coba menulis tentang efektivitas e-court ya di lingkungan peradilan agama. Boleh Anda pilih pengadilan mana, gitu ya. Tetapi sampean harus jelas apa problemnya, itu yang penting. Ya, misalnya di sini pelaksanaan e-courtnya banyak misalnya dibanding PA-PA yang lain misalnya. Kita satu itu. Atau mungkin terkait dengan hal-hal yang lain misalnya. Dengan e-court itu misalnya biaya semakin murah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Karena orang tidak perlu harus hadir ke kantor pengadilan. Cukup di rumahnya masing-masing. Nah, itu juga bisa sebagai alasan. Nah, oleh karena itu sampai harus banyak membaca, minimal kalau menurut saya 5 jurnal atau tulisan ya seputar tentang e-court itu tadi. Termasuk nanti aspek administrasinya seperti apa. Nah itu loh. Adakah perbedaan antara pada waktu para pihak itu menggunakan e-court dengan tidak, artinya biasa dan pada umumnya yang tidak menggunakan e-court. Ya itu loh, bagaimana, silakan. Anda bisa melihat dari berbagai perspektif itu. Ini pesan saya wanti-wanti betul. Harus jelas dan pasti secara metodologi tentang problematika yang ada. Ini kenapa saya kebanyakan itu mahasiswa yang mengatakan di latar belakang. Penulis hanya ingin mengetahui, disampaikan apa. Nah kalau hanya ingin mengetahui, datang aja ke sudah selesai. Baca tidak fatal bisa. Jadi silakan itu sampean angkat, tetapi catatannya adalah yang paling penting, problematikanya harus terukur secara metodologi. Itu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Akademik. Nah untuk bisa mendapatkan itu bagaimana? Harus banyak baca, membanding-bandingkan. Nah, sampai bikin tabel. Dari 5 itu sampai bikin tabel, apa persamaannya, apa perbedaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa relevansinya. Untuk memudahkan sampai bekerja atau dalam membandingkan
antara satu literatur dengan literatur ini bagus itu dan efektif. Begitu. Oke, mungkin pertanyaan silakan. Jangan takut salah. Jadi karena ini sudah semester 6 sekarang ya. Nanti semester depan KKN, nah ini sudah harusnya mulai nyicil. Saya kira mau nulis skripsi apa ya? Nah itu loh. Nah itu sebenarnya bisa Anda lihat dari mata kuliah yang diajarkan oleh para dosen. Ini problemnya apa? Yang paling signifikan, yang paling menonjol. Ya. Nah untuk bisa mengetahui itu sampean harus tadi studi literatur terlebih dahulu. Dan mencari problematika. Itu yang penting. Jangan hanya saya ingin mengetahui. Kalau hanya ingin mengetahui nggak perlu penelitian. Ya. Cukup membaca, cukup datang ke PA sudah selesai. Gitu. Ya. Jadi ini supaya lebih matang nanti ya. Gitu ya. Tengah dimakan itu. Tidak ada apa ya? Oke, kalau nggak ada saya ingin menyampaikan tentang kisi-kisi dari apa nanti kalah ya 10 tema itu tadi. Jadi yang pertama adalah terkait ini tema umum dulu ya. Ada 10 itu nanti. Yang pertama adalah administrasi umum peradilan administrasi umum pengadilan agama. Itu satu. Kemudian yang kedua, administrasi perkara di lingkungan pengadilan agama. Yang ketiga, administrasi perkara di lingkungan pengadilan tinggi agama. Yang keempat, administrasi perkara di lingkungan pengadilan tinggi agama. Yang kelima, administrasi umum di lingkungan mahkamah syariah. Yang keenam, administrasi perkara di lingkungan mahkamah syariah. Yang ketujuh, administrasi umum di lingkungan mahkamah syariah provinsi. Jadi ini saya tingkat banding gitu ya. Di Aceh sana. Yang kedelapan, administrasi perkara di lingkungan pengadilan mahkamah syariah provinsi. Yang kesembilan, administrasi umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, yang ke-10, yang terakhir, yaitu administrasi perkara dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, sudah pas itu 10. Nah, insya Allah semuanya itu fokus ke nomenklatur mata kuliah, misalnya peradilan
Jadi walaupun di situ ada nama Mahkamah Syariah, ya itu yang perlu dipahami bahwa Mahkamah Syariah merupakan bagian dari peradilan yang berlaku di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya. Dan itu sebetulnya ibaratnya kayak putaran sejarah ya. Dulu sebelum diberlakukannya PP tahun terutama penetapan Menteri Agama di sekitar tahun 78 lah itu ya. Itu istilah peradilan istilah Mahkamah Syariah itu masih ada. Kemudian setelah penetapan Menteri Agama tahun 70 sampai era Orde Baru itu dihilangkan dan disamaratakan. Jadi seluruh Indonesia sama istilahnya. Untuk tingkat pertama adalah pengadilan agama, untuk tingkat banding adalah pengadilan tinggi agama. Nah, ini juga sama juga dengan yang dulu di mana? Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi sebelum penetapan Menteri Agama itu namanya Karatul Qadhi untuk tingkat pertama. Dan kerapatan Qadhi besar untuk ya, jadi sama juga dengan yang di Aceh. Jadi ada unik itu tadi ya. Ada kalau dalam bahasa ada khosois itu ya. Kekhususan. Mereka penyeragaman, nah, maka dengan adanya penetapan Menteri Agama 28 kalau nggak salah itu ya, maka semua diseragamkan. Mengatakan tingkat pertama adalah pengadilan agama, tingkat kedua atau banding adalah pengadilan tinggi agama, dan tingkat kasasi atau tertinggi adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, tetapi kemudian seiring dengan berhembusnya angin reformasi, terutama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ya tentang keistimewaan bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi ini sebenarnya karena win-win solution. Kan sebelumnya ada dalam tanda kutip separatisme ya. Jadi gerakan Aceh Merdeka pada masa Orde Baru. Nah, kemudian pada masa Presiden Gus Dur menjabat sebagai presiden, itu diupayakan bisa terjadi penyelesaian secara damai. Ya, adanya win-win solution itu. Gitu ya. Nah, itu kemudian lebih fokus lagi pada masa zaman Presiden SBY, di mana waktu itu wakilnya Pak Yusuf Kala ya. Itu menindaklanjuti itu dengan menugaskan Menteri Kehakiman Pak Dr. Hamid Awaludin. Beliau dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, nanti ada kesepakatan Helsinki di Eropa karena tokoh-tokoh GAM itu ada di sana. Jadi bukan di Aceh itu, tapi di sana. Nah, kemudian dengan pendekatan yang terus-menerus secara persuasif, ini alhamdulillah kemudian terjadi perdamaian dan kesepakatan bersama. Nah, salah satunya adalah dengan diberlakukannya syariat Islam di lingkungan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya, yang itu konkretnya salah satunya adalah dengan menjadikannya PA dan PTA menjadi Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi. Dilakukannya penetapan Menteri Agama tahun 78. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka pemerintah secara persuasif bisa merangkul rakyat Aceh yang menginginkan adanya diberlakukannya syariat Islam. Jadi ini saya tidak bertentangan pasal 29 kalau salah ya, Undang-Undang Dasar 45.
Jadi tentang apa namanya keyakinan gitu ya, tentang agama, keyakinan beragama, gitu ya. Oke, sebagai apa tambahan pada kuliah siang hari ini mungkin ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya cukupkan. Dan jangan lupa ya bagi yang belum mengumpulkan tugas segera ya. Dan pesan saya jangan takut ditolak, jangan takut tidak saya ACC. Itu semua proses, semua itu proses. Jadi yang namanya mencari ilmu itu tidak bisa instan. Ya, jadi Sunan Kalijogo itu ngendika dalam satu riwayat. Ya. Golek ilmu iku kanthi laku. Dengan apa? Cari ilmu dengan bersusah payah. Dengan apa? Keringat. Tapi justru dengan itu nanti ilmunya akan membekas. Dia akan lama mengendap di dalam pikiran kita, di dalam otak bawah, alam bawah sadar kita. Tapi kalau itu instan, yakin tidak akan tahan lama. Itu ya. Maka mengapa kok pahala orang mencari ilmu itu luar biasa? Kalau mati syahid itu loh. Ya. Itu karena apa? Karena orang mencari ilmu itu memang berat. Maka harus sabar, telaten, tekun, ya, ikhlas, lillahi ta'ala. Karena itu termasuk ibadah yang pahalanya tidak kalah dengan jihad fisabilillah. Ya. Dan itu semua nanti kembali ke Anda semua. Ya, jadi kalau Anda itu keras dalam mencari ilmu, nanti insya Allah ilmu yang Anda dapatkan itu juga lama melekat. Dan itu akan menjadi senjata dalam tanda kutip ya bagi Anda dalam kehidupan yang nyata nanti setelah wisuda. Tapi kalau Anda santai-santai saja, sak kepenak lah gitu ya, maka ilmunya juga tidak akan melekat. Kalau orang pesantren mengatakan tidak barokah ilmunya. Jadi mencari ilmu itu harus betul-betul sungguh-sungguh lillahi ta'ala ya. Dan jangan mengecewakan amanah orang tua yang sudah bersusah payah membiayai Anda, mendoakan Anda supaya menjadi orang yang sukses. Maka jangan disia-siakan kesempatan kuliah yang hanya sekali seumur hidup. Itu betul-betul harus gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena itu akan menjadi satu kenangan yang terindah pada waktu nanti lulus. Maka jangan disia-siakan. Kasihan orang tua sudah kerja keras, ibaratnya kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Itu loh, ya. Jadi tolong dihargai kerja keras orang tua Anda. Hormati orang tua Anda. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya akhiri. Ya, saya nanti buat silakan. Ini kan tadi kan dibilang kalau judul literaturnya itu kalau tidak ada termasuk pengadilan agama, tetapi ada di antara babnya itu ada bagian administrasi perkara pengadilan agama. Jadi boleh diambil itu Pak, bagian babnya itu. Tapi di apa? Boleh. Hanya nanti silahkan Anda foto ya. Di daftar isi Anda foto, Anda kirim ke WA Group supaya jelas dan pasti. Tapi ini sumber literaturnya ini Pak PDF. Nggak ada daftar isi, cuman bagiannya langsung bagian bab 2 gitu, Pak. Judulnya apa? Judulnya di bab 2 itu. Judul bab 2-nya itu pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara, tapi ada bagiannya di bawah itu administrasi perkara pengadilan agama gitu, Pak. Oke, pertanyaan saya. Materi atau isi dari itu apakah tentang pengadilan agama enggak isinya, materinya dari awal sampai akhir? Iya Pak, administrasi perkara pengadilan agama gitu Pak. Iya. Ada ya? Ada Pak. Oke, kalau ada silahkan, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Maksudnya supaya nyambung, jangan sampai nggak nyambung itu loh, supaya relevan. Oh iya Pak, siap. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, silahkan, ada lagi nggak itu? Yang putri mungkin, kok belum terdengar suaranya nih yang putri ini dari tadi.
Tidak ada ya. Nah, jadi karena ini hanya satu kelas ya, ada 60 orang. Jadi tidak ada kelas B, tidak ada kelas C. Maka konsekuensinya adalah dalam satu kelas ini harus beda. Gitu loh. Ya, supaya nanti bacaan Anda juga varian. Ya, artinya heterogen, tidak sama semua gitu. Jadi insya Allah buku atau literatur yang berbicara tentang pendidikan agama itu banyak sekali. Insya Allah kita tidak kehilangan amunisi. Jadi sepanjang kita berbuat, berusaha, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Gitu loh. Tapi kalau kita hanya santai-santai, nggak kita berbuat, maka akan sulit. Ya, gitu loh. Nah, sebetulnya ada cara yang menurut saya relatif mudah ya. Misalnya kalau pada waktu Anda searching ya atau mencari itu, misalnya Anda dapat 2 atau 3 literatur, lah itu sisanya itu Anda sodakohkan ke teman Anda yang belum dapat literatur atau buku tadi. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah, ya, yang tidak putus-putus pahalanya. Gitu ya. Jadi misalnya Anda, pas Anda sedang searching cari literatur tadi, dapat 2, dapat 3, dapat 4. Nanti Anda kirim misalnya ke ya, grup siapa yang mau pakai ini, yang ini juga saya pakai, silahkan, itu bagus itu. Jadi melatih orang untuk sodakoh, ya, melatih orang untuk banyak memberi gitu loh. Artinya tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Gitu. Oke ya, kalau nggak ada mungkin cukup, dan jangan lupa daftar hadir ya, presensinya, terus berputar, jangan mandek. Jangan sampai nanti teman Anda sudah menstop, nah Anda baru ngomong di grup, Pak saya belum ini, belum itu, itu. Padahal tadi sudah diberi kesempatan. Ya kasihan temennya yang sudah capek-capek mau bikin form itu tadi ya. Kasihan. Jadi tolong waktu yang ada betul-betul dimaksimalkan. Gitu ya, sehingga pas teman Anda itu sudah ngirim ke grup, diharapkan tidak ada komplain. Semuanya sudah lengkap, sudah terkompilasi menjadi satu daftar kehadiran. Karena ini kan hanya sekali, bertemu seminggu sekali, tidak 2 kali. Ya. Beda dengan mata kuliah, mungkin yang ini kayak PSI yang kurikulum baru itu seminggu 2 kali. Atau Islam dan Sains, Islam dan Ilmu Sosial Humaniora yang semester kemarin, itu seminggu 2 kali. Ya. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira? Nggak ada ya, kalau nggak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Dan yang tidak kalah penting, yang paling penting apa? Segera dieksekusi. Segera dilaksanakan. Tugas-tugas yang ada, supaya tidak numpuk nanti di belakang. Jadi dicicil sedikit demi sedikit. Ya, saya pun absen itu saya cicil. Karena kalau nanti numpuk di belakang malah berat nanti. Gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tapi nanti selesai. Oke, cukup. Kalau gitu mari kita akhiri dan kita syukuri kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik dan hidayah, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridho kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak. Sama-sama.